konten terpagi. Ini pagi-pagi. Enggak sih, semalam sih gue tiba-tiba kan habis dari Sentul ya. Ini Donsol nih WA gue nih. Bang, besok kita bikin pagi-pagi yuk sebelum latihan Perbanas. Gila lu. Untung aja gue tiap pagi, lu juga sama ya? Sama lah. Antar anak dan momennya pas. Yoi, kita kan morning person. Itu dia, Kita morning kan call. Kita morning call. Bapak-bapak funny. Kalau morning itu ada morning person, ada morning call, ada satu lagi tuh morning tuh. Morning ini ya, seks. Woi. emang dia sepaham sama gue, dia sepaham banget emang lu Don, gokil Don. Lagi gini. Itu yang namanya apa namanya? Otong. Lagi disebut lagi. Itu pokoknya itu lagi kesetrum nih kalau pakai email ya. Itu biasa kalau pagi lagi kesetrum tuh. Ya udah, nggak usah ngomong kita. Ini ngomong-ngomong masalah kesetrum, kita juga agak kesetrum nih Don. Tiba-tiba ada dua nama dari timnas yang memang tadinya udah masuk dalam nominasi untuk pelatnas, justru malah belum ikut pelatnas sudah dicoret Don. Sebetulnya antara dicoret sama ngundurin diri ini agak-agak masih simpang siur sih. Kalau gue sih nggak disebutnya batal ikut. Tapi itu mah kalimat halus doang Don. Kalau yang ya nanti kita bahas lah. Nanti kita bahas. Ini menarik soalnya. Dan banyak juga yang udah nunggu-nunggu sih sebenarnya Don. Iya, banyak yang DM. Tolong dong, kita percaya Lamtur. Iya. Gila Lamtur. Lu jangan percaya Lamtur, lu percaya sama Tuhan lu aja dah. Kita aja orang tua, kita nggak percaya sama kita. Aduh gila. Oke, Bang. Akhirnya tim nasional mampu menjuarai MNC Futsal International Turnamen ya setelah mengalahkan Thammasat Stallion di partai terakhir ya, bukan partai final ya. Itu skornya 2-1. 2-1. Itu dia. Dan menarik sekali. Dan siapa yang nyetak gol itu si Evan ya? Emang Evan? Bentar. Iya kayaknya Evan. Oh 1-0 sorry. 1-0. Firman. Counter attack. Gue nonton sih. Gue juga nonton, cuman gue juga lupa. Counter attack lemparannya si Nizar. Iya, itu dia. Nizar. Nah, terus kalau kita lihat prestasi timnas ini tentu alhamdulillah ya karena bagus ya. Menurut gua emang susah amat tuh gue mau diri. Iya. Gua ke distract banget tuh. Iya. Ya menurut gua memang udah seharusnya. Karena kita bisa bilang yang diundang pun yang paling berat Thammasat, Bang. Iya. Thammasat ini pun kalau gua lihat lagi timnya itu ternyata tidak full tim mereka. Ada beberapa pemain yang memang nggak dibawa. Jadi gini Don, mungkin sedikit gue potong dulu Don. Oke. Banyak juga ada yang ngomong juga, tuh ada juga yang komen, ya kan. Bahkan ada juga yang menarik Don. Masa ada yang DM gue bilang gini, Bang V, itu saya lihat hadiahnya cuma 75 juta, bener ya? Iya. Itu apa cukup ya dibagi main awal? Dia hilang ngapain lu ngomongin masalah begituan ya? Masalah hadiah ya. Iya nanya ke gue gitu. Itu apa cukup nggak sih dibagiin untuk pemain dan juga untuk official? Lah urusan bagi-bagi mah lu nggak usah pikirin dah, ya kan? Ngapain lu tanyain? Nah terus itu yang pertama. Nah yang kedua ada juga yang ngomong gini, Bang V, ini kayaknya namanya settingan buat juara di MNC ini untuk menaikkan mental dari pemain sendiri, karena memang yang diundang juga bukan tim-tim yang terbaik sebenarnya Don, gitu loh. Dan juga mungkin untuk menjaga supaya mungkin banyak pemain tidak cedera. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang untuk sarana seleksi pencorotan pemain. Ya. Jadi mungkin apapun menjadi pertimbangan asumsi kalian itu terserah aja gitu ya. Ya. Itu bebas lah untuk kalian menilai. Ya kalau yang DM gue sih bilang ini kayaknya cari yang gampang karena biar juara. Betul. Ya, kalau gue bilang bukan soal itu sih. Itu kan terlalu picis ya kalau menurut gue berpikir seperti itu. Picis apa picik, Don? Kalau picik tuh masih kecil, Bang. Kalau picis sudah agak dewasa. Dia ngeles. Itu pitik kalau kecil itu pitik. Aduh kan jatuh kan. Kaget gua. Kan jatuh kan gara-gara Doni bergerak. Nah, tapi memang gini. Setidaknya pemain-pemain baru ya debutan timnas itu memang akhirnya mendapatkan lawan yang memang nggak terlalu berat dulu Bang di awal supaya kita bisa melihat bagaimana penampilan terbaik mereka. Namun akhirnya ada 8 pemain yang dipulangkan. Kita bahas 8 pemain dulu ya. Kita bahas 8 pemain ini adalah pemain-pemain yang mayoritas. Ya, mayoritas itu debutan. Debutan. Nah, kita mulai dari kiper Fufung.
Ya kalau gue pikir Fufung wajar sih ya. Lagi juga dia dipanggil terakhir kan. Sebenarnya untuk menggantikan Al-Baghir yang cedera. Sebenarnya dia juga dipanggil itu untuk apa ya? Untuk memanaskan seleksi Don. Iya betul. Nah itu Fufung dihadirkan. Namun Fufung akhirnya dipulangkan. Terus juga ada Singgi Ramanajati. Fufung ini dari pendekar ya? Fufung pendekar. Terus ada Filippo Inzaghi. Pipo. Ada Agung Pandega, ini juga menarik. Pipo Giga ya? Pipo Giga. Yang menarik juga Agung Pandega juga dicoret. Pendekar juga. Lalu ada Romi, asal Famos, Israr, pemain muda, Sani. Israr dari DB Asia ya? Enggak dong. Kok DB Asia? Halus. Yang DB si ini ya, si Fajrian ya? Fajrian. Lalu ada Suban Faidasa. Nah itu berarti adalah... ini 3 nama pemain dari pendekar semuanya dicoret ya? 3 pemain pendekar dicoret semua. Nggak ada yang sisa ya? Pandega, Subhan. Emang siapa lagi itu lagi? Ya, Subhan kan pendekar. Iya, Agung, Pandega sama Subhan. Fufung. Oh iya, Fufung. Nah, jadi 8 pemain itu akhirnya dipulangkan. Berarti yang lolos atau yang tunggu Don. Bukan lolos. Dari yang pertama kali kita catat Don. Ya. Prediksi gua, pemain yang kepilih. Dan mayoritas yang kita omongin yang namanya pemain debutan semuanya benar tersisi Don. Gue Singgi kan gue kan berharap lolos. Ya lo pertanyaan kalau gue kan ini kan semuanya kan tersisi nih. Ya kan? Nah, yang menariknya ini justru malah 2 pemain yang tadi Don yang kita udah bahas sebelum ini. Tapi kita kalau kita ngebahas yang bertahan dulu ya. Debutan yang bertahan itu ada Brian, iya. Ada Reza Gunawan dan juga Rian Dwi Renaldi juga, satu lagi Fajrian sama Sikil berarti ada 5. Ya, ada 5 pemain debutan yang bertahan. Ditambah lagi 6 pemain dari BTS. Harusnya 8. Nah, ini dia yang menarik. 6 pemain BTS tersebut adalah ada Runtu Boy, ada Nazil, ada Sauki, ada Samuel, Iqbal, dan juga Rio Pangestu. Andrew sama Suni. Nah, ada 2 pemain, yaitu Andrew dan Suni, tiba-tiba batal ikut. Lu dapat bocoran belum? Kalau dapat bocoran, gue dari manajer timnas itu emang 2 pemain ini 2 kelelahan di 2 event yang memang sangat ketat. Tapi yang menarik kan kita bisa baca nih sebetulnya asumsi-asumsi liar yang berkembang di di galeri segala macam di Bolalop. Itu kan juga kan banyak yang mengatakan bahwa keduanya juga sebetulnya udah lambat atau udah nggak cocok dengan skemanya Hasim Zadeh gitu. Tapi kenapa dipanggil? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dan lucunya dipanggil belum ikut pelatnas udah dilepas lagi Don. Ya, itu sempat mungkin ikut pelatnas ya awal. Sebelum berangkat. Iya, sebelum berangkat yang enggak lah, mereka juga persiapan untuk sama BTS Don. Langsung BTS. Iya, mereka harus persiapan BTS, enggak ikut TC. Itu dia. Jadi ini memang menjadi banyak pertanyaan yang menurut netizen ini pasti ada sesuatu. Ya. Jadi kalau gue gini, pandangan gue begini, dalam prediksi saya pun kayaknya saya nggak masukin nama Andrew juga ya, dan juga Suni karena lebih memilih Rio Pangestu, Ais ya. Abang masukin Suni? Suni masukin. Andrew yang enggak ya? Andrew yang enggak. Iya, karena saya kayaknya milih Samuel Eko sama Evan ya. Sama Evan. Iya. Nah, kalau gue melihatnya begini ya, terlepas dari memang ini permasalahan dari skema pelatih yang tidak cocok dengan mereka berdua nih Don ya. Mungkin kalau itu arahnya. Gue mungkin agak sedikit sepakat yang tadi lu bilang. Karena apa? Kalau lu bilang mungkin Andrew agak sedikit melambat, betul. Agak sedikit melambat. Karena juga kita nggak bisa pungkiri Don, yang namanya faktor usia juga pasti akan mempengaruhi dengan kecepatan. Betul. Ya kan? Termasuk juga Suni. Kalau Suni, karena posisi dia sebagai pemain mungkin di anchor, saya pikir juga memang nggak perlu juga permainan cepat Don. Speed nggak terlalu perlu. Walaupun menurut gue memang kalau emang bisa lengkap dengan kemampuan kecepatan itu lebih baik. Ya. Nah, mungkin kalau dari dua versi yang gue lihat sangat tepat kalau memang akhirnya Hasim Zadeh tidak memilih 2 pemain ini. Karena satu, Evan Somelina dan juga Samuel Eko, menurut gue ini lagi dalam top performanya nih Don. Nah, sementara kalau Suni, tipikal yang dimiliki Suni hampir sama dengan beberapa pemain yang memang sudah jadi langganan timnas. Sebelum Suni dipanggil lagi. Gitu Don. Jadi menurut gue ya itu ya yang mungkin akhirnya menjadi pilihan dari Hasim Zadeh tidak memasukkan 2 nama ini. Apapun alasannya, kalau menurut gue berdua sama Don, gue nggak tahu menurut lo Don. Menurut gue memang ini menjadi satu alasan teknis sebenarnya yang tidak dijadikan
alasan bahwa faktor non teknis. Yep. Makanya mereka tidak terpanggil ke timnas. Oke. Itu masalah teknis. Masalah teknis ya. Kalau ini gue nih, gue juga terkait dengan teknis Bang. Gue ngomong sekarang siapakah yang di posisi mereka. Yeah. Kalau kita bicara yang sekarang, yang update di tim nasional futsal Indonesia untuk posisi pivot, itu udah pasti nomor satunya Evan Somelina. Iya. Ya kan? Kedua, di sini udah ada Fajrian. Iya. Pivot kaki kiri. Makanya Subhan kayaknya tersisi dari Fajrian. Tapi juga ada Samuel Eko yang juga pivot kaki kiri. Dan nanti akhirnya paling cuma 2 kan terpilih. Kita nggak punya pivot kaki kanan sebetulnya kebutuhannya. Tapi Sauki sering juga diposisikan sebagai pivot. Fake pivot ya. Ya, jadi sebetulnya cara main Hasyim Zade sendiri selalu menempatkan pemain dengan yang memiliki minimal 2 posisi. Walaupun seorang Evan ya murni pivot, tapi memang kan spesial. Fajrian sendiri juga bisa dibilang menurut gua nih masih belum tentu bisa lolos nih karena pesaingnya adalah Samuel Eko. Betul. Tapi Fajrian bisa membuktikan pada saat di MNC Cup kemarin. Nah, yang menarik Suni. Kenapa gue bilang Suni? Gue setuju ya, artinya kalau misalnya bicara kebutuhan atau segala macam, di situ udah ada posisinya, udah ada Ais, Dewa Rizky pun suka main di sana. Lalu ada Ardian Sanur, ya, Rian Dwi Renaldi pun bisa bermain 2 posisi. Marvin pun juga seperti itu. Walaupun ada yang lucu nih, kasih yang muda, Marvin lebih muda, padahal umurnya beda 1 tahun. Marvin tuh udah masuk 30 juga, setahu gue. Nah jadi gue bilang Suni itu terlalu 1 posisi Bang. Jadi Suni itu bukan tipe yang bisa bermain ke flank. Sedangkan Hasyim Zade artinya gini, sekarang ini mungkin dibutuhkan oleh Hasyim Zade ini adalah seorang angkor yang modern cara mainnya. Iya, itu mau gue omongin gitu. Maksudnya memang kalau gue melihat kebutuhan taktikal itu nantinya secara komposisi itu bisa banyak dirubah-rubah. Kita tahu Rio Pangestu bahkan bisa main di anchor dan bisa flank. Bahkan Dewa Rizky pun gue pernah bilang bahwa dia pernah gue taruh di pivot waktu masa mudanya. Ancandro pun juga sebenarnya dari awal main di flank. Ya, seperti itu. Terus Reza Gunawan. Dia juga memang di flank tapi bisa juga bermain mengatur tempo juga segala macam. Ini yang memang menurut gue jadinya setiap pemain memiliki pilihan-pilihan yang memang nantinya Hasyim Zade bisa lakukan terkait dengan taktikal itu sendiri. Jadi tidak terlalu ini sih. Yang gue aneh sebetulnya gini, mereka bilang kenapa pemain terbaik malah nggak kepilih. Pemain terbaik liga antara pelatihnya yang nggak bisa milih atau yang milih pemain terbaiknya. Sebetulnya gue jujur aja, pemilihan Suni sebagai pemain terbaik pun itu sebuah kejutan. Ya gue mau tetap ngucapin selamat buat Suni. Tapi di satu sisi kalau kita bicara bisa diperdebatkan lah. Katakanlah di partai final mungkin ada Iqbal, ya kan? Bahkan orang banyak juga bilang Iqbal. Tapi sekali lagi buat gua bukan berarti pemain terbaik juga otomatis harus ada di tim. Pemain terbaik kan kita bicara bagaimana di level kompetisi dia stabil. Tapi di level timnas kan setidaknya kan itu kan update pilihan pelatih. Nah kalau dari Mas Dimas sendiri, dia bilang bahwa 2 pemain ini udah bermain cukup banyak bermainnya, baik itu bersama BTS di Liga dan juga di AFF antar klub yang kemudian jadi juara dan juga sepertinya memang membutuhkan istirahat. Kalau bicara istirahat ini kembali kepada masalahnya faktor U nih Don. Ya, faktor U. Bukan uang kan? Bukan faktor usia kan. Usia. Jadi gini, kalau pandangan gue begini ya. Bagaimanapun juga sebagai pemain profesional, menurut gue nih Don ya, itu nggak jadi satu alasan masalah kecapean Don. Iyalah, logika lah. Mereka pekerjaan sebagai pemain profesional yang memang dibayar, digaji untuk menjadi pemain, ya kan? Tentunya dari segi fisik segala macam mereka sudah terjaga dong, ya kan? Mau main dan tanggung jawab untuk dipanggil timnas pun menurut gue itu menjadi tanggung jawab moral yang memang harus mereka terima. Nah kalau cuman alasannya menurut gue cuman gara-gara kecapean, kelelahan, ya nggak masuk akal lah. Karena pas semua pemain juga rata-rata juga pasti kecapean juga. Betul. Kelelahan juga. Karena bermain di 2 kompetisi berbeda. Iya kan? Dan hampir semua pemain BTS pun juga main di kompetisi liga, main di timnas, main juga kemarin di AFF antar klub. Iya kan? Jadi menurut gue sih sama aja. Apapun alasannya, apapun mungkin jadi excuse, menurut gue ini pasti ada masalah teknis mungkin tidak sesuai dengan Hasyim Zade. Ya, itu kembali lagi nanti silakan ya para netizen untuk berkomentar di kolom komen ya. Karena buat gua kalau buat gua pribadi,
sebetulnya memang kembali lagi gue juga melihat kebutuhan tim. Iya. Dan juga tentu Hasyim Zadeh bisa aja kenapa mencoret Sunni dan Andrew karena melihat kayaknya ternyata udah ada yang lebih muda nih. Bisa jadi, sorry Bang. Lebih muda dan lebih komplit, Don. Bisa jadi itu juga salah satu cara Hasyim Zadeh untuk memotong regenerasi. Supaya apa? Supaya pemain-pemain yang secara usia masih panjang, usia produktifnya masih panjang, itu nantinya punya pengalaman lebih. Kita tahu bahwa Piala Asia yang sekarang tidak berangkat ke Piala Dunia, Bang. Baru yang tahun-tahun selanjutnya. Ini tentu bisa menjadi experience untuk pemain-pemain yang sebelumnya caps timnasnya belum terlalu banyak. Betul. Walaupun ya kembali lagi ya, tetap pasti kita juga berharap kita bisa memiliki prestasi yang bagus di sini. Nah, tinggal bagaimana Coach Hasyim Zadeh dan staf pelatih lain juga meramu tim ini menjadi, karena ekspektasi netizen futsal atau pecinta futsal Indonesia tuh luar biasa sekarang. Betul. Jadi kalau menurut saya sih apapun yang menjadi pilihan pelatih yaitu ya patut kita apresiasi ya sebenarnya. Betul. Karena kita lihat nanti hasilnya bagaimana ya. Dan kita lihat juga bagaimana untuk pengembangan yang namanya usia-usia muda ini yang sangat penting. Betul. Ya kan, untuk progres mereka nanti untuk tetap bisa bermain lama di timnas. Secara pengalaman internasional sangat dibutuhkan. Betul. Begitu. Nice. Ya, jadi Wih, lu gue liat barusan ada transferan, Don. Iya, gue ngeri banget tuh pagi-pagi. $100. Wah, ngeri. Dolar Citayam. Iya. Nah, jadi itu ya teman-teman netizen, silakan berkomentar statement dari Bang V, statement dari gue gimana, karena buat gue pribadi sih menurut gue kembali lagi kita tetap harus menghargai apapun keputusan Hasyim Zadeh. Soal intrik-intrik itu seperti biasa udah pasti ada di setiap timnas. Pasti ada. Iya, betul sekali. Nggak akan ada satupun yang betul-betul bisa memuaskan semua. Dan kalau yang namanya pemain profesional ya, main di Liga Pro itu pasti ujung-ujungnya target pengen main di timnas. Pasti, ya kan? pasti. Nah, kalau cuma mengundurkan diri atau juga alasan-alasan lain karena kelelahan atau apapun juga, saya pikir ya itu masih bisa didebatin deh. Betul. Ya. Karena kebanggaan menjadi pemain tim nasional itu luar biasa. Dan mungkin buat Andrew, buat Sunni ya, saya pikir ini bisa menjadi satu motivasi lagi ya. Karena orang Don, bicara usia Don. Zaman gue main juga, gue di timnas juga usia gue juga udah lumayan paling tua lah daripada yang lain ya. Dan itu menurut gue nggak ada hal yang bisa dijadikan permasalahan kalau yang selama kita masih mampu. Iya kan? Itu aja. Tapi kembali ke masalah cara pikir, pola pikir dari manajemen kepelatihan, manajemen timnas sendiri. Apakah mereka ingin lebih banyak mengorbitkan pemain muda? Nah, itu juga patut diapresiasi. Benar. Karena buat gua pemain-pemain kayak Rian, kayak Fajrian, kayak Reza Gunawan, kayak Brian perlu waktu lah. Kalau seandainya mereka bisa mendapatkan jam terbang lebih banyak lagi pada saat dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa melaju ke babak ke Piala Dunia, itu menurut gua bakalan menjadi sesuatu sih menurut gua. Iya, betul sekali. Ya, itulah terkait dengan dua pemain dan 8 pemain yang lainnya. Dan ya betul. Kita jadi ngebahas. Nah, sekarang Bang masih di timnas nih, Bang. Iya. Ada kiper, ada Nazil Sikil. sama Sikil. Karena kemungkinan Al-Bagir cederanya cukup panjang. Iya. Nah, gimana Bang? Lo 3 ini kalau gue melihat begini, pilih dua. Kalau gue milihnya mungkin kepada Nizar sama kepada Nazil. Ini kita harusnya tulis lagi ya? Nggak usah, bisa kita ingat lah. Oke. Nah, I mean biar kita kita punya jangan dirubah dari yang sudah ada yang kita tulis. Iya, tapi kan kadang kan ngomong tuh bisa berubah. Coba lo kan simpan kemarin. Enggak, bukan yang itu yang sekarang. Kalau yang itu mah kita udah masih ada. Ya, maksud lu dari sekarang yang tersisa kan? Iya. Kita pilih lagi gitu. Betul. Nggak usah, jangan. Yang udah ada aja. Nanti kita tinggal lihat siapa yang lu pilih nggak ada, siapa yang gue pilih nggak ada. Gitu. Gue nggak tahu masih ada apa kagak ya. Nah, lagi itu kan lu save. Lu kan nyatet. Coba. Nah, kalau gue begini. Kenapa gue lebih melihat, bukannya memilih ya, melihat dari segi kemampuan sama dari segi experience di international match. Ya. Nizar udah pernah juga bermain terlebih dahulu di timnas. Mempunyai pengalaman juga cukup bagus. Dan kalau nggak salah pada saat di era siapa pelatih sebelumnya? Kensuke. Dia juga bisa apa? Oh enggak, Kensuke masih Iksan sama Bagir. Sebelumnya lagi Fikherman, iya kan?
dia masih masuk juga nominasi, bukan nominasi, selalu menjadi pilihan karena juga. Karena asisten pelatihnya kan Yori kan pelatih dia. Betul. Dan tentu pasti punya selera yang sama. Iya. Nah sementara sekarang ini dengan hasil yang didapat BTS dan juga Nazil sendiri ya, sekarang dia menjadi pemain bahkan jadi pemain terbaik di kemarin ya. Di Piala AFF antar klub. Yep. Nah terus di timnas pun ini juga jadi kesempatan untuk Nazil untuk comeback. Yep. Dan menurut gue 2 pemain indah yang akan menjadi pilihan. Ya kalau perpaduan pengalaman dan juga usia muda jelas Nizar sama Nazil. Iya. Jadi tapi bukan berarti Sikil nggak bisa bersaing ya. Betul. Karena gimana juga Sikil ini cukup menarik ya. Dia dipanggil aja ini cukup menarik menurut gua, Bang. Iya. Tapi kembali lagi. Tapi gini Don. Menurut lu Don, selain Sikil sebenarnya ada nggak sih menurut lu pandangan lu di tim-tim Liga Pro yang mungkin masih layak dan juga pantas juga selain Sikil yang masuk? Karena gini Don, ada rumor-rumor juga yang bilang begini. Sikil itu kan pemainnya Ade Lesmana di Cosmo. Ya kan, pelatih kiper Ade Lesmana di timnas gitu loh. Jadi yang namanya apa ya, suara-suara sumbang seperti ini kan harus kita cut gitu loh. Karena memang menurut lu Sikil itu pantas, mau siapapun pelatihnya di timnas, pelatih kipernya ya wajib untuk diambil. Oke. Menurut lu siapa? Oke, di peringkat pertama aja BTS, kipernya dipanggil. Peringkat 2 ada Black Steel, kipernya dipanggil. Peringkat 3 tuh ada Cosmo. Oke, penilaian di situ. Ya, kalau buat gua, kalau lo mau lihat bagaimana seorang kiper tuh di sebuah tim itu sangat krusial, Bang. Kalau kiper itu nggak bagus ya, gue pikir nggak bakalan tim itu walaupun sekuat apapun nyerang nggak bakal bisa untuk berprestasi. Dan Sikil juga sebetulnya membuktikan bahwa akhirnya dia bisa bersaing dan gue bilang dia 60-40 lah menit bermainnya lebih banyak daripada Iksan. Iya, karena menurut saya pun juga performa Iksan juga mulai menurun ya. Motivasinya juga sih kalau menurut gue. Iya, sehingga akhirnya ketika Sikil diberikan kesempatan, dia bisa menunjukkan kualitasnya. Dan akhirnya dia bisa dipanggil timnas. Enggak, gini Don, pandangan lu, jangan kita berbicara masalah urutan dari klub itu Don. Itu kan pandangan gue justru, dari situ gue ngambilnya. Nah kalau Fufung sendiri? Kalau gue Fufung sih gue nggak ngelihat, karena kan dia kan sama Irfan juga sebenarnya berbagi ya. Bahkan Irfan tuh bisa dibilang cukup bagus menurut gue. Gue juga kaget sebenarnya pemanggilan Fufung. Walaupun kalau bisa dia berarti mereka mungkin sama kayak sudut pandang gue sebelumnya yang menghitung posisi gol posisi klasmen klub gitu kan. Nah tapi gue melihatnya kalau misalnya mau tampil gemilang, lu bisa lihat tuh bagaimana kiper Safin Dimas waktu mereka diserang habis-habisan. Dia save-nya juga banyak. Tapi kan emang kayak gitu, kayak De Gea aja. De Gea tahun lalu save paling banyak karena pertahanan MU jelek. Nah, tapi kan kembali lagi, menurut gue seharusnya memang kalau buat gue kiper itu di Indonesia itu semuanya hampir bisa bilang rata, Bang. Walaupun kita bicara tinggal pengalamannya aja. Sikil pengalaman untuk level nasional udah luar biasa, udah main dimanapun. Tapi kalau misalnya buat internasional belum pernah. Ya, oke. Itu untuk goalkeeper. Itu goalkeeper. Untuk anchor itu ada tersisa Marvin, Ais, lalu juga Anca. Lu nggak ada catatan lu? Nggak ada. Yang kita berdua kemarin? Nggak ada. Wah, hilang dong. Nggak ada. Berubah dong kita nanti ini. Nah, enggak lah. Ini kan kita bisa lihat dari gambar aja. Kita bisa lihat dari sini juga nih. Kalau kejauhan soalnya kalau galeri ke sini aja, dari sini aja. Tambah 6 pemain BTS. Ini kan pemain-pemain yang emang lolos. Nah, dari anchor ada Rizky Xavier, ada Anca di final pemain yang di bawah berapa? 14? Antara 14-15. Kayaknya sih antara 15-16. 15-16. Iya, karena biasanya 2 itu udah didaftarin dan sisanya 14 yang berangkatin. Makanya kan komposisinya kan kita kan harus ini lagi lah. Kita ulang lagi nih. Karena sebelumnya kita udah sesuai dengan komposisi yang sudah kita bahas yang dari awal ya. Iya. Lanjut aja Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya buat di anchor itu di kiper kita akan bisa dibilang sepakat lah ya untuk Nazil dan Nizar ya. Lalu Nani. Nazil. Lalu anchor Nizar. itu ada Ais, ada siapa ini makanya Marvin. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau misalnya anchor ini berapa kira-kira komposisi yang dibuka? Kalau gue bilang sih ya 3-3-3 itu aja dulu. 3 anchor. Kalau 3 berarti masuk semua. Iya, anchor sama Anca. Kan ada posisi yang ada Dewa juga ya? Ada Dewa Rizky yang bisa main juga, tapi Dewa sekali lagi Dewa tuh universal player yang lebih ke flank biasanya. Betul.
Lalu di ala atau di flank itu ada Runtuh Boy. Ini yang sangat-sangat mungkin. Iqbal, Syauqi. Bahkan ada Rio. Kita belum masukin Rio loh. Iya. Di anchor karena Rio biasanya juga main di anchor loh. Tapi di timnas sih lebih banyak main di itu. Enggak, dia timnya Evan tuh main di anchor, Bang. Timnya Evan tuh dia main di anchor. Iya, anchor maksud gua. Iya. Untuk di flank dia jarang dia. Iya. Lalu ada juga Rian Dwi Renaldi, ada Brian, ada Reza Gunawan, yeah. Lalu ada Firman. Nah ini itu Dewa Rizky belum masukin. Dewa. Lalu di pivot ada Evan Somelina, Fajri. Marvin belum masuk. Marvin tuh udah nih Bang, ada tulisannya Marvin. Oke. Evan, Fajrian, Samuel. Itu yang tersisa ya. 1, 2, 3 kan di sini masih ada siapa tadi satu lupa belum di ini Sikil belum ditulis tuh ya. Sikil. 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Benar. 18. Nah, kalau goalkeeper kita milih Nazil sama Nizar. Betul? Gini aja deh, kita baca gini deh. 4 yang tercorot aja menurut lu deh. 4 aja langsung kita sebut. Sikil. Berarti kalau 4 berarti cuma 14 yang di bawah ya? Yap. Oke. Sikil, oke, setuju. Fajrian, iya. Ini nih yang repot nih. Ayo. Fajrian, iya. Rian sama Brian. Berarti ini masuk lebih banyak mayoritas yang lama ya? Mayoritas yang lama. Iya. Jadi abang setuju ya? Setuju. 4 pemain tersebut lah yang tadi saya sampaikan kemungkinan besar akan dicoret kalau seandainya 14 pemain yang diberangkatin. Tapi ingat 2 pemain reserve. Kemungkinan Rian dan Brian bisa dioptimalkan di reserve tersebut. Gue nggak tahu apakah mereka diberangkatin apa enggak. Tapi yang jelas 18 pemain ini menurut gue udah oke lah. Dengan tidak adanya Suni dan Andrew sebetulnya memudahkan coach Hasim Zadeh untuk memilih pemain. Menurut gue. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu ya, kalau gue melihat kalau pelatih lokal kadang-kadang masih ngeliat nama besar tuh Bang. Iya. Bener gak sih? Iya. Kalau gue lebih kepada ini nih, mungkin pikiran gue nggak kesana ya ke masalah nama besar. Kalau menurut gue begini, karena kan di era pertama sekali Hasim Zadeh megang timnas dan ini mayoritas pemain yang dia pegang Don. Iya. Ya kan, jadi menurut gua dia udah lebih mengenal karakter. Dari dia nggak mau mencoba-coba Don untuk berspekulasi kali ya. Betul. Jadi sehingga akhirnya dia tetap mempertahankan mayoritas pemain mungkin yang sudah pernah dia pegang di kemarin di piala di SEA Games ya. Di SEA Games gitu. Tapi lo tau nggak target federasi di AFC besok apa? Targetnya lolos dari grup. Enggak, targetnya semifinal. Wow. Ini disebutkan oleh Firman pada saat di videoin. Ya sebelum ke semifinal ya pasti harus dari grup dulu. Iya pasti. Maksudnya semua yang target juara pun pasti lolos dari grup. Ya itu udah pasti lah, nggak mungkin tiba-tiba dia masuk final. Iya, pokoknya kita berdoa deh. Mudah-mudahan ya menjadi target dan juga tujuan gol utama yang nanti bisa main di Piala Dunia ya kita sama-sama mendukung lah. Ya, yang pasti gue melihatnya insan futsal itu kalau bicara atau pecinta futsal itu betul-betul sangat mengelulukan tim nasional. Lu. Iya, artinya beda dengan di cabur bola yang kayaknya lebih banyak kisru-kisrunya gitu. Nah, kita harus jaga ini tentunya hal-hal positif yang ada di futsal supaya ya kita cari makan di futsal juga kan gitu. Itu sih menurut gua gitu. Udah untuk tim nasional BTS. Timnas udah beres. Sekarang ke BTS dan nanti terakhir kita ke Lamtur ya, mengenai gosip pemain ya. Ya, oke. Kita BTS. Bintang Timur Surabaya sendiri gue melihatnya sangat luar biasa ya. Karena di babak grup mereka kalah. Tapi di babak final mereka bisa mengalahkan perwakilan dari Thailand dengan skor 2-1. 4-2. Samuel Eko mencetak 2 gol. Dan Neguinho mencetak 2 gol. Samuel Eko dan Andri Kusdawan masing-masing 1 gol. Iya. Ini luar biasa.
kalau gue bilang ini pencapaian. Nah ini jadi polemik nih bang, karena dulu tuh mereka ada yang bilang ini tim pertama yang juara. Yeah. Padahal waktu itu tim pertama Indonesia yang juara. Iya, untuk putra. Padahal secara sejarah itu pernah ada yang juara AFF antar klub itu Pelindo waktu tahun 2014. Di Istora kan? Di Istora. Memang pesertanya saat itu 4 tim, yaitu Pelindo dan Libido, lalu ada Velda, dan juga satu lagi siapa ya? Gue lupa. Gitu. Jadi gue orang bilang kalau di Wikipedia nih ya, di Wikipedia itu juara siapa sih namanya, juaranya inian nggak dihitung gitu. Menurut lu gimana bang? Sebenarnya aku juga bingung ya waktu pada saat yang juara itu Pelindo hanya dengan ada 4 tim seperti itu, dan itu menjadi satu ajang antar klub AFF ya. Yap. Ya kan? Kalau menurut gua itu perwakilan Thailand ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada juga kan? Itu bukan di turnamen gitu nih. Nah itu ada yang bilang itu AFF antar klub gitu kan? Kalau nggak salah itu turnamen gitu. Nah cuma ya itu tadi. Ini gue sambil ini ya. Pasti kalau memang itu ya apa terdata sebagai piala AFF antar klub, pasti ada juga di Futsal ini di apa di situs resminya lah Don. Ya itu dia sebenarnya kalau di Wikipedia itu mulai dari tahun 2015, waktu itu Thaiport juara 3 kali berturut-turut, lalu Bangkok BTS, Chonburi Blue Wave 2 kali berturut-turut, baru Bintang Timur Surabaya. Ini yang tercatat di Wikipedia. Ini memang menarik karena pada tahun 2014 itu memang tidak ada perwakilan dari Thailand. Ya, sekali lagi banyak yang seru-seru, dan waktu itu cuma 4 tim kalau nggak salah ya. 4 tim. Ya, sedangkan biasanya tuh ada 5 sampai 6 tim biasanya. Gitu. Itu. Nah, Bang, menurut lu sendiri ngelihat permainan BTS di AFF antar klub, lo nonton nggak? Saya nonton beberapa match, saya nonton. Kalau gue lihat begini, ada perubahan yang dilakukan oleh Hector Suto. Bagaimana cara kolektivitas bermain pemain BTS ini banyak perubahan Don. Yes. Karena sekarang kalau lihat filosofinya memang ini karakter dari Hector Suto masuk banget nih tim BTS nih, cara mainnya. Nah, cuman kalau gue melihatnya begini, ini kan sekarang kan banyak sekali kan bergantung dengan pemain timnas yang ada di BTS Don. Yes. Ya kan. Nah, untuk bisa kembali melihat bahwa kesuksesan dari seorang Suto ini untuk bisa tetap menukangi BTS, dia harus banyak apa ya istilahnya memproduksi pemain-pemain baru lagi nih Don untuk BTS. Betul. Kalau namanya pemain nih, ya kita bisa katakan gini, oke lah pelatih pun juga mungkin kalau disodorkan pemain isinya pemain bintang timnas semua, mungkin udah tinggal gampang untuk mengatur, meracik strategi. Benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia disodorkan pemain mungkin yang masih banyak pemain muda, pemain memang yang buta pengalaman segala macam, itulah kita akan lihat bagaimana proses seorang pelatih hebat untuk bisa membentuk tim terbaiknya Don. Ya. Seperti itu. Nah, untuk melihat hasil yang sangat wajar, sangat pantas ya. Nah, mereka kalah di fase grup, mereka menang di partai final. Artinya di sini Suto mempunyai evaluasi yang bagus untuk kembali bisa mengalahkan tim Thailand itu di partai final. Setuju. Ya kan? Setuju. Nah, ini menurut gue yang banyak perubahan sekali dilakukan oleh Hector Suto bagi tim BTS sendiri. Dan kalau orang bilang, ya akhirnya orang berasumsi begini, ya pantas lah mereka juara juga di Liga Pro, isinya pemain timnas semua, gitu kan. Tapi paling kalau kita lihat kan beberapa saja yang timnas. Ya. Tapi ada hampir juga banyak bekas main timnas yang ada di tim itu. Ya, sebetulnya gini, kalau soal sebuah tim ada banyak pemain timnas itu nggak jaminan. Iya. Nggak ada langsung serta-merta langsung otomatis segala macam. Ya, kembali kepada kualitas pelatih juga. Balik lagi bagaimana kualitas, ada 3 faktor menurut gue Bang. Ada pelatih, pemain dan juga manajemen. Iya. Nah, jadi tiga hal ini kalau lu mau juara, resepnya di Indonesia tuh tiga ini harus solid. Iya. Manajemen dengan kekuatan uang yang tidak terbatas. Lah itu semua. Lalu pelatih juga yang tentunya paham betul bagaimana karakter pemain sendiri maupun lawan, dan juga pemain yang kondisi non teknisnya terpenuhi dan mereka bisa fokus ke teknis. Itu seperti itu. Kalau udah semuanya tercukupi, prestasi itu bakal datang menurut gua. Bukan soal percuma kalau pemainnya timnas semua, tapi ternyata pelatihnya tidak bisa menghandle itu semua. Tapi biasanya kalau misalnya klub ya, dia banyak merekrut pemain timnas, aslinya mereka dari segi finansial sehat Don.
Itu pasti. Tapi kalau misalnya mendapatkan pelatih bagus belum tentu. Yeah. Kita tahu bahwa Bintang Timur beberapa kali lah sudah pakai pelatih manapun juga nggak berhasil, ya kan? Sekarang akhirnya dengan Suto berhasil, ya kan? Itu dia. Artinya kembali lagi 3 elemen tersebut menurut gua harus berpengaruh. Itu. Iya. Oke. Selamat buat BTS, selamat juga buat Timnas, Mas Dimas dan Mas juga Coach Hector. Ya, congratulations. Ya, kita tinggal menunggu nih Mas Dimas nih. Gosip-gosip apa yang akan menjadi hal yang baru bagi BTS. Ditawarin tuh megang Bintang Timur Akademi Jakarta. Donsol. Luar biasa Donsol. Oh, bukan itu. Siapa? Tahu lah. Gosip lagi dia. Oke. Sekarang kita masuk ke Lamtur Futsal. Bemcrot. Lamtur Futsal. Tidak terlalu banyak juga pergerakan. Masih adem ayem. Ya sudah pasti kayaknya pelatihnya Pendekar ini Alvaro Martinez. Ya kan benar AM kan? Ya. Kan gua lagi tuh gua bilang sama lu. Iya kan kita juga udah benar. Cuma maksudnya bukan soal itunya. Soal apanya? Apa namanya? Thailand, Spain, Italia. Nah jadi bisa coach. Bisa dibilang udah lihat siapa yang kreatif Pendekar nggak mungkin bawa kan. Berarti kalau kayak gini, kalau kita lihat dari sosoknya ya, ini bukan Hami juga, artinya mungkin Hami kemungkinan besar bertahan nih. Karena dengar-dengar gara-gara gosipnya Hami mau pindah ke Pendekar, itu langsung diangkut, langsung betul-betul manajemen Black Steel langsung bergerak cepat untuk mempertahankan. Oh, berarti ini dia naik nih, Don. Naik Don kontraknya Don, minta traktir Don. Ya kan? Lalu ada Efrinaldi. Kemungkinan kayaknya dari Kancil Bebek. Tapi Sunirisi nggak mungkin lah ya. Kan ada yang tinggi kurus tuh. Dia jadi pemain Pendekar selanjutnya. Sunirisi kayaknya kalau ngelihat dari apa yang sudah dia dapatkan di mana? Di BTS. Kayaknya nggak mungkin deh. Suni pasti akan bertahan di BTS. Yang mungkin bisa jadi Rian Dwi Renaldi. Bisa jadi loh. Iya. Karena kita tahu nih, atau Yamani Reza. Iya. Ya. Itu kan menarik nih kan. Nah, ini masih bola-bola liar aja kita lempar. Iya. Karena Pendekar ini bisa bilang tim yang sama Kancil, tim yang paling cepat ya, gercep untuk mengamankan beberapa pemain incarannya. Bergerak cepat. Betul. Tapi kalau menurut gue gini Don, ada sedikit hal yang menarik menurut saya ketika tidak diperpanjangnya Uta ya. Yap. Karena kalau menurut gue kan Uta kan kedekatannya juga dengan Atta kan juga cukup baik ya. Iya kan dekat Uta Atta. Agak sedikit ini juga ya pertanyaan kenapa kok Uta tidak dipertahankan atau mungkin juga Uta yang lebih memilih tidak bermain lagi untuk Pendekar, kita nggak tahu ya. Cuman kalau menurut gue sih sosok dari Uta sebenarnya juga masih sangat penting Man. Kenapa? Karena leadership. Ya kalau menit bermain sebenarnya nggak terlalu banyak lagi, ya kalau gue ya lihat ya. Tapi kan kembali lagi kalau gue melihat Pendekar ini kan klub baru, baru 1 tahun lalu dan memang belum ada pemain-pemain yang memang yang sangat identik dengan Pendekar itu sendiri. Menurut gue kayak gitu. Jadi kalau soal Uta tidak melanjutkan menurut gue biasa sih. Iyalah kalau di profesionalisme pekerjaan sebagai olahragawan ya hal biasa. Nah, maksud gue kan kalau misalnya abang bilang tadi sosok kayak Uta dibutuhkan, menurut gue sosok kayak Uta tuh banyak. Menurut gue ya. Bukan gini, ini maksud gue tuh masalah kedekatan aja. Oh, kalau dekat mah Bayu Simera lebih dekat bang. Kok jadi ke situ? Ya Bayu Simera kan dekat. Iya. Kalau misalnya masalah kedekatan, tapi kan kembali lagi sebuah tim dibentuk kan berdasarkan balik lagi ya kebutuhan tim itu sendiri. Iya. Nah, ada gosip-gosip lain terkait dengan klub-klub yang dijual. Klub yang dijual, ayo siapa yang mau beli? Ayo gimana PLN, katanya mau beli lagi tuh. Ayo. Dengar-dengar Elektrik PLN, raksasa yang tertidur mau hadir lagi teman-teman. Dan pelatihnya Donsol. Kan kita udah lempar lagi. Ini lempar gosip lagi. Dipilih pelatihnya itu bukan karena kualitas tapi karena rajin bayar iuran listrik. Nah, itu dia. Dan pemainnya semua akan disetrum rambutnya jadi kuning lagi. Memori comeback. Benar nggak bang Elektrik PLN balik lagi bang? Nggak tahu sih, gosip-gosipnya sih katanya pengen balik lagi. Tapi kan nggak tahu dari manajemen ininya kan juga sekarang ini justru malah kayak tim terbaik mereka aja, tim voli putri juga udah dilepas kalau gitu kan, dibubarkan. Siapa tahu dilepas karena untuk ke futsal. Loh itu berbarengan waktu itu Don. Berbarengan waktu itu karena futsal juga. Oh gitu. Berarti tergantung direksinya nanti seperti direksi apa. Barunya aja. Ya siapa tahu direksi barunya ini bakalan
suka futsal, ini akan menarik lagi kalau seandainya ada. Nah, tadi lu udah lempar bola panas nih, ya kan? Apa tuh? Lu bilang ada klub-klub yang mau dijual. Siapa, Don? Ya, ada kemungkinan MU. Jadi MU sih. Jangan MU lah. Sekarang gini, bukan berarti gue ini ya. Ini ngebaca situasi aja. Kalau ini kan masalahnya memang belum pasti. Semua balik lagi kepada mood para pemilik klubnya. Yes. Kita lihat aja di papan klasmen lah. Di papan klasmen tuh 5 besar udah nggak mungkin dijual, ya kan? IPC Pelindo pun dengar-dengar akan mengganti pelatih, betul ya? Iya, arah-arahnya katanya ke Caca. Ke Sokrates Matulesi. Kita bahas waktu itu. IPC Pelindo walaupun tahun lalu secara finansial bisa dibilang udah nggak disupport lagi. Nah, kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Karena kalaupun jual beli tuh klub BUMN tuh hampir nggak bisa, Bang. Iya. Contoh PLN sama Pertamina aja. Karena itu pasti akan sangat ribet urusannya gitu. Terus di bawahnya Pelindo ada yang bertahan siapa? Halus. Giga. Nah, Giga sendiri pemiliknya Mas Reza. Secara keuangan sebetulnya aman kalau sekedar untuk mengarungi. Kalau mau jor-joran gue nggak tahu apakah Mas Reza juga punya apa ya. Kalau punya kemampuan gue yakin punya. Tapi kan nggak semua orang punya duit mau ngebuang semua duitnya juga gitu. Karena kita tahu bahwa investasi atau bikin klub futsal yang ikut Liga Pro itu kan pasti bukan nyari untung gitu, udah pasti nyari buntung. Ya kan, duit pasti miliaran pasti keluar. Dari segi bisnis pun juga belum maksimal berjalan. Betul. Lalu ada juga Halus FC. Nah, Halus sendiri udah ditinggal sama ikonnya nih dalam 3 tahun terakhir, yaitu BBS. Lalu kemungkinan juga kita tahu bahwa pemilik Halus kan orang politik juga. Tahun depan tentu tahunnya politik gitu kan, fokusnya pasti akan terpecah juga. Bisa jadi nanti Halus juga bisa dipinjamkan atau mungkin juga bisa seperti apa, kita nggak tahu karena belum ada. Seperti kayak Famos lah, dipinjamkan sementara. Betul. Nah, Famos sendiri kita juga belum tahu nih, karena Sumi sudah pamit. Nah, melihat itu tentu kita tahu bahwasanya apa nih yang akan terjadi dengan Famos ke depannya, karena setahu gue Pak Ari itu kan udah bebas dari tuntutan pemilik Famos. Apakah Famos akan kembali atau seperti apa? Kita lihat nanti. Ya, yang pasti sih akan lebih sedikit lagi klub-klub yang dijual, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini akan sangat menarik menurut gua, karena berarti klub-klub yang bertahan itu adalah klub-klub yang punya secara finansial itu cukup minimal gitu. Nah, Don, kayak masalah ini, Don, DBS-nya belum kita sebut ya. Mereka jadi Futsal Jawa Barat. Namanya rubah. Iya, berubah. Futsal Jawa Barat. Dan ini, Don, biasanya kan juga, Don, banyak tim-tim dulu nih, tim-tim dari Liga Nusantara nih. Ketika mereka lolos naik ke Liga Pro, itu banyak, kalau nggak merger mereka jual juga, Don. Karena dari segi kemampuan mereka juga mungkin berpikir panjang nih dan nggak siap. Nah, menurutku sekarang kedua tim ini udah pasti siap ya. Unggul FC udah pastilah. Unggul Radit juga. Jadi dua tim ini bisa dibilang akan sangat seru ya, kalau gue bilang akan mewarnai Pro Futsal League tahun depan. Tapi cuman gini juga, Don. Cuman begini, ini kan yang namanya tim 2, ini kan tim yang baru debutan masuk ke Liga Pro. Ya kan? Tapi pergerakannya ini benar-benar silent. Karena apa? Ya mereka perlu pemain berkualitas, Don. Menurut gua. Pastilah sebuah dan pemain yang mempunyai apa istilahnya mungkin track record di Liga Pro juga, experience juga cukup bagus, ya. Kan? Nah, ini belum bergerak, Don. Nah, kesiapan dari mereka, karena mereka lu bilang kan mereka siap dari segi finance. Tapi kenapa kok mereka tidak buru-buru untuk mengikat pemain-pemain yang jadi mungkin menjadi pionir mereka ke depannya? Mungkin kayak Unggul, kayaknya pemain-pemain Jawa Timur akan diberdayakan. Yang kemarin mungkin kayak Singgi Romana Jati, lalu juga Catur Satriawan, kemungkinan juga akan ke sana. Karena mereka kan pemain yang udah berpengalaman di Liga Pro dan sebetulnya pemain yang berkualitas gitu kan. Tinggal bagaimana nanti prestasi mereka bersama Unggul FC. Sedangkan Radit sendiri sangat percaya dengan pemain-pemain muda. Tapi kita tahu bahwa
untuk mengarungi futsal Liga Pro tuh nggak cukup dengan pemain muda aja. Yeah. Nah, pemain-pemain senior ini Radit juga perlu ambil. Tinggal bagaimana nih coach Yoga nih. Gue yakin sih Yoga bakalan pegang tim. Yoga tuh nggak cocok kalau pemain-pemainnya pemain senior. Ya gue sih realistis aja. Karena Yoga seperti masih ada rasa apa ya, sungkan ya. Satu itu. Segan. Kedua juga memang karakter Yoga itu karakter temen. Ngerti nggak? Tahu. Jadi bukan karakter terlalu dekat lah sama pemain. Iya, ada bagusnya, tapi ada juga hal yang memang harus kita batasi antara pelatih dengan pemain. Jangan sampai pelatih dan pemain tuh bisa sederajat sama. Bukan, jangan sampai pijit bareng gitu kan, ke spa bareng. Ya kalau misalnya pelatih sama pemain ke spa bareng tuh, jadi wibawa pelatih tuh agak kurang. Kalau bisa, beda kamar. Tapi kalau spa bareng nih Don, untuk kebersamaan, misalnya nih kayak gue di PSM Makassar atau di Kementerian sauna bareng. Oh, sauna. Iya kan? Spa itu kan termasuk sauna dong. Iya, betul. Untuk apa? Rendam kaki. Iya, recovery. Nah, memang bukan arah ke situ saya, arah yang lebih yang berbeda. Memang otak lu Don. Bukan. Karena kan gue kan melihat sekeliling gue bahwasanya ini pengalaman. Bukan. Gue melihat sekeliling gue bahwasanya pada saat lo menjadi seorang pelatih memang lo nggak bisa selalu jadi temen gitu. Iyalah, harus wibawa kita dijaga Don. Itu dia. Itu paling penting. Ya, lo tetap harus, lo jangan sampai lo ngelarang ngerokok tapi lo ngerokok gitu. Jadi jangan sampai lo misalnya ngelarang dugem, lu dugem, ngelarang anak buah lo main judi kayak gitu. Ngelarang minum bir, lu ngebir. Jadi maksud gua, lo juga harus jadi contoh. Kalau buat gua itu ya, buat gua. Jadi role model lah buat pemain sendiri. Itu yang paling penting menurut gua. Jadi pemain kan gua paling, maksud gua gini, gua aja kalau disuruh sholat sama orang tuh gua kesel. Kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban gua gitu, nggak perlu suruh. Apalagi kalau disuruh sholat sama orang yang megang botol bir, kan gue juga pasti kesel ya. Kalau gitu, lo tampolin. Botol birnya gue ambil. Pecahin. tapi sekali lagi, ini adalah sudut pandang kita terkait dengan tim-tim yang akan bertanding nanti di Liga Pro. Karena sudah ada 12 tim, sekali lagi ini bakal seru. Buat gue, warning tersendiri buat prediksi yuk. DB Asia, masih jauh banget prediksi. Nggak apa-apa, iseng-iseng aja. Oke, gini deh. Prediksi untuk musim ini 2023 berarti ya? 2022. 2023 kan? 2023. Enggak, ini maksudnya dia PFL 2022 dia. Oke. Nggak apa-apa. Nah, dari tim-tim yang ini menjadi kandidat ini, siapa yang akan terdegradasi? Waduh, gila serem amat. Langsung jadi aja. Juara mah enak. Ayo, tebak-tebakan Berapa? 2 tim lah. Waduh, berat. Langsung. Kok berat? Ya kalau misalnya nggak diperbaiki ya, buat gua, Giga Radit. Menurut lo? Oke. Kalau gua, Radit, betul. Satu lagi, Famos. Ya gua, tapi kalau dari segi finansialnya, ya masih begitu. Makanya gua kaget lu minta nama gak 2 apa-apa. karena terlalu dini banget. Nggak apa-apa kan, iseng-iseng aja. Ini mah bukan iseng lagi, ini mah kita kayak siapa yang kira-kira di antara 1000 orang masuk surga. Jadi begini, dengan omongan kita begini, akhirnya manajemen masih mau lagi ini. Dan yang lain terlena terus akhirnya degradasi. Iya, itu maksud kita biar termotivasi Don. Timnya Don ya kan. Terutama kan sebenarnya kemarin itu masalah-masalah yang banyak teriak, masalah-masalah yang namanya gaji. Gaji itu kan Famos. Iya kan? Nah, kalau sampai kejadian lagi kayak itu, nah ini kan bisa kemungkinan mereka. Kemarin itu hanya beruntung aja menurut gue mereka bisa bertahan. Iya, karena akhirnya kayak sekarang kalau misalnya terjadi nih, Romi kan akhirnya pindah. Ya kan? Sama siapa satu lagi? Anten Kaspari. Kemana ini tuh? Emang kemana? Kan gosipnya ke Kancil. Oh, ke Kancil. Ya, kan gosipnya ke Kancil. Nah, kalau sampai itu misalnya pemain yang terbaiknya keluar Don, dan mereka tidak merekrut lagi yang lebih baik Don, selesai Don. Oke, kalau gue melihat gini, kenapa gue nggak masukin Famos? Buat gue, Famos ini Pelindo juga kita nggak sebut. Iya, Famos ini seksi banget namanya. Nama seksi. Besar. Karena lu pernah di sana. Enggak, poinnya bukan di sana. Lu kan pernah ngelatih di sana dulu. Poinnya bukan di sana. Dan gue juga nggak masukkan nama Pelindo karena ini sekali lagi nama besar di level futsal Indonesia. Nah, mereka pasti akan menjaga marwah nama besar mereka. Kalau kita bicara Famos juga nggak akan lagi minjemin namanya ke orang atau manajemen yang salah menurut gue. Gue respect parah sama Sumi karena kemungkinan Sumi itu nggak digaji. Gitu ya. Kemungkinan besar Sumi nggak digaji. Bahkan waktu gua WhatsApp dia untuk bisa konten bareng Bisik, itu Sumi itu masih ada di Medan
untuk training di sana. Padahal dia seharusnya udah siap-siap berangkat atau itu udah selesai di Medan. Dan gua respect dengan pemain-pemain Famos yang notabene gue nggak yakin mereka mendapatkan uang, artinya gaji ya, mungkin dapat transport itu pun gue nggak tahu berapa. Tapi yang pasti keterbatasan yang mereka miliki pada saat ya itu tadi ya, pelatih dan pemain juga sejalan segala macam. Iya. Jadi gini, kalau menurut gue juga Sumi ini benar-benar bisa membawa apa ya, performa pemain seadanya itu menjadi baik karena mungkin ini masalah kedekatan juga Don ya. Masalah juga dia punya wibawa ke pemainnya juga bagus, ya kan? Yang dari tadinya nothing menjadi something, ya kan? Dan mungkin kalau menurut gue begini, Sumi justru malah memberikan motivasi buat pemainnya. Kalau lu main bagus di tim yang mungkin dipandang orang tidak bagus, ya secara kualitas manajemen ataupun juga kualitas permainan, akan ada muncul pemain bagus dan akhirnya mereka bisa dibeli klub lain. Iya, dan itu sebenarnya sih etalase mereka. Iya. Buat gue sih, buat gue Famos kayaknya Pak Ari nggak akan tinggal diam. Feeling gue Pak Ari nggak akan tinggal diam. Walaupun gue belum tahu ya. Tapi gosipnya dia tidak akan mau lagi sendiri Don. Akhirnya akan merangkul, merger. Kalau buat kaya bang, duit Pak Ari mah lebih dari cukup untuk biayain Famos. Iya. Tapi kalau buat katakanlah mungkin secara waktu dan pikiran, ya mungkin itu tadi Pak Ari butuh orang yang memang bisa mengatur itu semua. Iya. Tapi mungkin Famos nggak akan Famos seperti yang Famos juara-juara sebelumnya. Iya. Itu tergantung nanti tiba-tiba Pak Ari, tak udah gua langsung gas juga, itu bakal seru. Dan bakal seru juga kalau misalnya Pelindo tiba-tiba juga dari disupport juga dari perusahaannya, itu bakal seru kembali banget. lagi seperti dulu ya. Betul. Nah ini yang akan menarik sebetulnya. DB Asia atau Futsal Jawa Barat, Halus, Giga, Banteng Muda Unggul FC dan juga Radit, 5 tim ini yang menurut gua nantinya bersaing lah. Mereka kan dari kocek sendiri ya. Iya. Dari kocek sendiri. Oke. Kalau unggul sih ya Tajir lah, Mas Reza lah kalau nggak salah namanya. Mas Reza juga kalau nggak salah. Iya. Berarti nggak ada lagi ya gosip-gosip terbaru Don ya. Terakhir cuma Evinaldi doang ya. Ya sebenarnya bukan gosip itu udah pasti. Oh ya Elisandro. Elisandro pemain Magnus dari Magnus yang pemain asing. Itu akan main di Pendekar ya. Gosipnya. Gosip masih gosip juga. Jadi kalian langsung aja tuh ya lihat deh. Follow juga boleh Instagramnya. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya nih ya. DM aja langsung mereka. Dia tuh lahir di Brazil, tapi dia main di timnas Georgia. Karena emang banyak banget pemain-pemain naturalisasi ya. Kalau Magnus tim Portugal bukan Don? Bukan, Brazil. Brazil ya Magnus. Mantan timnya si ini juga siapa? Rodrigo siapa? Yang Black Steel? Iya. Rodrigo ya? Rodrigo. Iya. Yang top score? Itu. Cari dulu namanya, jangan salah lo. Si ini, iya, Rodrigo. Siapa yang top score? Satu kan Di Maria. Satu lagi iya. Rodrigo kan? Iya. Itu. Puyang gue namanya kebanyakan. Susah nama-nama Brazil. Tapi memang bakalan banyak pemain-pemain asing yang bagus. Kocoy sendiri kemarin bilang sama gue kemungkinan Kancil pakai pemain asing 1 atau 2. Tergantung kebutuhan dari nantinya tim itu sendiri. 1 atau 2? Iya. Kemarin dia pakai 2 kan ya? Kemarin pakai 2 tapi dia merasa si yang bagus yang Hak doang. Yang Geravan nggak terlalu. Iya. Itu kan dari agennya si Ehsan itu kan. Yang suka nawar-nawarin pemain. Ya, itulah pergosipan futsal di Indonesia. Ya, dan dirangkum dalam konten Lamtur. Konten yang ditunggu-tunggu oleh publik futsal Indonesia. Itu dia. Dari duo liar. Oke bang, ada lagi bang? Diego Rodrigo kan? Iya. Ini kan Diego Rodrigo. Iya emang. Ya nggak salah juga dong. Gua kan nambahin depannya doang. Lu seakan-akan gue salah. Diego bro. Don. Apa? Gini Don. Kalau gue begini Don ya, melihat apa yang terjadi ya di fenomena sekarang ini ya, di mana futsal sekarang ini sudah mulai kelihatan lebih baik lah kualitas dari cara permainannya. Betul. Ya kan? Betul. Hadirnya pelatih asing ini memang sangat mendukung untuk memberikan transformasi ilmu yang baik untuk futsal Indonesia. Betul. Ya kan? Nah, ini Don yang kita kembali berharap mudah-mudahan memasuki kompetisi yang terbaru ini ada gebrakan-gebrakan baru yang bisa merubah apa ya tata kelola kompetisi sehingga akhirnya lebih bagus lagi dan ini banyak menguntungkan klub Don. Klub yang bermain bisa mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya juga mereka bisa hidup sehat untuk kembali bisa memberikan apa ya dampak positif
dari yang mereka dapatkan dari federasi. Ya. Bukan subsidi, tapi dari segi kompetisinya. Ngerti, Don? Ngerti, Bang. Iya kan? Dan juga diberikan bantuan kepada para klub ini untuk bisa mendapatkan sponsor. Dan juga mereka bisa meracik skema panpelnya bisa menjadi bagus untuk bisa mendapatkan penghasilan dari setiap pertandingan yang mereka lakukan sebagai tuan rumah, Don. Iya. Nah, gue setuju tuh. Tapi kita kan udah berulang-ulang ya ngomong kayak gitu sebetulnya. Iya, dan kita harus tetap teriakin juga, Don. Iya. Biar ada perubahan. Kita nih sebenarnya gue lucu Bang ya. Sorry nih ya. Gue kalau ngobrol sama insan futsal di sana, kayak misalnya pemilik klub. Lu baca nggak di itu? Ada yang komen. Bang, undang dong Bang. Orang dari FFI gitu, federasi. Gue abisin gue ngomong dulu. Jadi gue melihatnya gini, gue ngobrol sama beberapa pemilik klub, ngobrol sama beberapa pelatih, ngobrol juga sama beberapa pemain. Mereka tuh seneng kita menyuarakan, tapi memang mereka nggak berani untuk menyuarakan. Ini juga menjawab komentar-komentar yang mengatakan bahwa undang dong pemain-pemain, undang dong pemilik klub, bro. Lamtur ini tepi jurang, bro. Kursi panas. Ya. Lu kagak tahu aja lo. Lu kalau lu berkomentar pedas, apalagi terkait dengan kebijakan-kebijakan federasi, ada kemungkinan ya lu nggak akan disukai. Karena memang sebetulnya gini, gua pribadi mungkin gua nggak tahu Bang V, gua pribadi gua punya panggung lain untuk tetap eksis. Asik. Untuk tetap punya duit. Iya kan? Gue tetap punya panggung lain. Sedangkan teman-teman yang ngobrol sama gue panggungnya tuh cuma di futsal. Tuh. Ya, atau mungkin kerjaan yang panggung sandiwara. Ya, tuh jangan gitu juga dong. Nah, tapi itu gue melihatnya seperti itu. Jadi bukan berarti kita nggak mau. Siapa yang mau jam 7 pagi nyampe Tifosi Sport Center? Udah mau 8:30 lu rapiin dong. Jadi mungkin buat teman-teman yang emang pecinta gosip ya kan. Ya kita sendiri sebetulnya berharap apa yang kita omongin ini nantinya menjadi hal baik untuk futsal Indonesia. Nggak ada tendensi apapun, tidak ada bermaksud menjelekkan siapapun. Kalau yang udah jelek ya terima aja gitu kan. Yang pasti kita nih di sini supaya apa? Supaya hal yang gelap bisa sedikit lebih terang. Betul. Dan biasanya kalau memang orang yang mau berbicara terbuka, jujur, apa adanya, itu banyak yang nggak suka juga, Don. Ya itu resiko lah ya. Resiko. Ya udahlah. Oke. Kita mau ngelatih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat dan juga YouTube channel Coach Donzol. Jangan lupa juga follow Instagram Fenar Huta Barat 8 official. Bokep, Don. Bokep cowok. Bokep cowok. Dan juga follow Instagram Donzol. Kita akan kembali lagi pekan depan di Lamtur Futsal. Bemcro.